Salam sepak bola teman-teman supporter dan para pencinta bola. Kembali lagi bersama saya supporter Jusriyadi di channel komentar supporter bola 62. Ya, channel ini khusus memberitakan terkait dengan berita-berita tim nasional Indonesia. Dan di video kali ini kita akan membahas terkait dengan Patrick Kluivert harus bekerja keras dengan PSSI. Ya, bagaimana membangun kepercayaan para supporter bola di Indonesia, para pencinta bola di Indonesia, karena kita tahu bersama bahwasanya Sintayong, pelatih lama tim nasional Indonesia, mantan pelatih tim nasional Indonesia, yang kita tahu di berbagai berita media tadi malam resmi meninggalkan Indonesia menuju kampung halamannya, yaitu negara Korea Selatan. Dan tadi malam kalau kita melihat di Bandara Soekarno-Hatta, ya, antusiasme supporter tim nasional Indonesia membawa Sintayong ke bandara atau mengantar Sintayong ke bandara cukup luar biasa. Ini artinya kepercayaan supporter tim nasional Indonesia terhadap STY ini masih sangat besar, ya, dan inilah yang harus dicoba dikanter oleh PSSI nantinya, ya. Karena kenapa, ya? Kita tahu bersama STY saat ini, kalau kita melihat supporter atau pencinta bola yang mengantar STY ke bandara cukup luar biasa. Ini tentunya dengan mengganti STY dengan Patrick Kluivert, PSSI sudah siap dengan segala risiko dan kemungkinan yang akan terjadi. Karena kenapa? Patrick Kluivert bersama PSSI harus bekerja lebih ekstra bagaimana menciptakan kepercayaan kepada para supporter atau pencinta tim nasional Indonesia. Karena kita tahu bersama Patrick Kluivert selaku pelatih dituntut membawa tim nasional Indonesia ke Piala Dunia lewat kualifikasi putaran ketiga ini, ya, tentunya. Dan ada 3 opsi, ya, yang akan dilewati oleh Patrick Kluivert untuk membawa timnas putaran keempat atau melalui playoff. Dan yang menjadi tanda tanya kemudian, Patrick Kluivert ini dihadapkan dengan di laga perdananya sebagai pelatih akan menghadapi laga yang cukup berat, ya, di mana Patrick Kluivert ini akan berhadapan dengan tim, ya, yang notabene-nya adalah tim terkuat Asia, ya, salah satu tim terkuat di Asia. Dan kalau kita lihat dari segi turnamen sekelas Piala Dunia, Australia ini adalah salah satu langganan Piala Dunia lewat perwakilan Asia, ya, benua Asia. Dan ini sepertinya tidak mudah bagi Patrick Kluivert bersama PSSI untuk membuktikan kepercayaan, mengembalikan kepercayaan para supporter, para pencinta bola di seluruh tanah air. Karena kita tahu bersama bahwasanya STY selaku pelatih tim nasional Indonesia di 5 tahun, dari tahun 2020 sampai dipecat di tahun awal 2025, yaitu di Januari. Dan kalau kita melihat prestasi STY ini cukup luar biasa, ya. Karena kenapa? STY seperti yang saya katakan di video sebelumnya bahwasanya STY ini punya prestasi yang luar biasa, mulai dari Piala AFF, lolos Piala Asia, membawa Indonesia masuk ke 16 besar Piala Asia, ya, membawa lolos ke Piala Asia 2027 dan mampu membawa Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ini tentunya ini bukan pekerjaan yang mudah bagi Patrick Kluivert selaku pelatih baru tim nasional Indonesia. Karena STY posisinya dipecat bukan karena STY tidak mampu membawa timnas berprestasi, ya.
bukan karena STY tidak mampu membawa Indonesia ke gagal ke kualifikasi Piala Dunia ya di putaran ketiga ini. Karena kalau kita melihat data klasemen sementara saat ini, STY sebenarnya masih punya peluang kalau diberi kesempatan. Masih punya peluang membawa tim nasional Indonesia ke Piala Dunia. Karena data klasemennya Jepang 16 poin, sementara Australia 7 poin, Indonesia di urutan ketiga dengan 6 poin. Dan ada Arab Saudi juga 6 poin, ya. Ada Bahrain, ada Cina juga 6 poin. Ini artinya STY dipecat dalam kondisi bukan karena gagal, ya. Ya, dan ini Patrick Kluivert selaku pelatih harus bekerja keras bagaimana bersama Pastur, Dani Lansat, ya, Gerald van den Bar yang terbaru, Gerald van den Bar. Ini harus bekerja keras bagaimana menciptakan kekuatan, menciptakan kepercayaan pelatih bahwasanya PSSI selaku ya pemangku sepak bola Indonesia, pengambil kebijakan di sepak bola Indonesia, pastinya punya pertimbangan-pertimbangan terbaik untuk sepak bola Indonesia ke depan. Dan kita berharap Patrick Kluivert ini mampu menjabarkan dalam bukti nyata. Karena kenapa? Jika Patrick Kluivert ini gagal melawan Australia nantinya di laga kualifikasi Piala Dunia, di laga sisa di kualifikasi Piala Dunia ini, kemungkinan ya teman-teman supporter dan para pencinta bola ini kemungkinan akan menjadi bumerang juga bagi PSSI, Pak Erick Thohir, maupun bagi pelatih tim nasional Indonesia, ya. Apalagi kalau sampai di pertandingan nanti ya Indonesia mengalami kekalahan di laga melawan Australia, yaitu pasti PSSI dan Patrick Kluivert, Dani Pastur, Dani Lansat dan Gerald van den Bar harus siap-siap dibully oleh para pencinta bola, para fans tim nasional Indonesia. Karena Sintayong sendiri ketika berhadapan dengan Australia di kandang di Gelora Bung Karno, dia sukses menahan imbang Australia. Dan kalau ini terjadi nantinya di Sydney, di Stadion Australia, Indonesia gagal memenangkan pertandingan, maka PSSI ya harus siap-siap untuk dibully oleh para fans Indonesia. Karena kalau kita melihat kemarin STY begitu banyak supporter tim nasional Indonesia yang mengantarnya ke Bandara Soekarno-Hatta di malam hari, di malam minggu, di tanggal 26 kemarin, di arak-arak di bandara. Banyak yang mengucapkan terima kasih kepada STY ya. Ini menjadikan Patrick Kluivert punya beban yang berat bagaimana membuktikan bahwa dia lebih baik dari Sintayong selaku pelatih lama tim nasional Indonesia, dan Patrick Kluivert juga pastinya akan berusaha membuktikan. Ya, kalau kita melihat dari sisi positifnya ya, sebenarnya ya ini menjadi motivasi bagi Patrick Kluivert untuk membuktikan kepada pencinta bola di Indonesia, para fans tim nasional Indonesia, bahwasanya apa yang diberikan, apa yang diputuskan oleh PSSI menghadirkannya, menggantikan STY ini, dia akan mampu membuktikannya nanti di laga melawan Australia dan Bahrain. Karena Patrick Kluivert sendiri sudah mengatakan bahwa dia menargetkan 1 poin ya, dan Bahrain 2 poin, dan ini akan kita tunggu. Karena kalau tidak, ini sepertinya akan menjadi bumerang. Dan kita berharap Patrick Kluivert ini bisa membuktikan itu untuk tim nasional Indonesia,
Dan kita juga berharap sebenarnya, ya, karena STY juga dalam konferensi pers atau dalam pernyataannya di bandara ketika ditemui oleh beberapa media, ya, dia sepertinya juga legowo meskipun dari raut mukanya ada sedikit rasa kecewa. Kalau dalam bahasa psikologinya ada sedikit rasa kecewa, namun itulah sepak bola, ya. Dan sepertinya dia sangat mencintai Indonesia. Kemudian ketika ditanya banyak hal terkait dengan mau melatih atau tawaran melatih yang lain, sepertinya dia ingin beristirahat terlebih dahulu sambil mungkin melihat apa yang akan terjadi dengan tim nasional Indonesia di bawah Patrick Kluivert. Apakah Patrick Kluivert ini berhasil menjawab tantangan dari PSSI yang memberikan menunjuknya di kala STY masih dicintai oleh para fans Indonesia. Mampukah dia membuktikannya? Dan mungkin teman-teman punya sudut pandang lain terkait ini, bisa dikomentari di kolom komentar. Kita diskusi di kolom komentar apa sebenarnya, apakah keputusan dari PSSI ini layak ataukah seperti apa? Karena Sintayong dari segi perkembangan timnas cukup baik, ya. Ini tentunya menjadi tanda tanya juga dan kejutan di bulan tahun baru Januari. Dan tapi kita berharap Patrick Kluivert mampu memberikan lebih dari apa yang diberikan oleh STY, karena STY juga sudah mengatakan bahwasanya memberi dukungan penuh untuk Indonesia lolos ke Piala Dunia dan mendoakan semoga Indonesia lolos ke Piala Dunia. Dan terima kasih. Salam sepak bola, salam pencinta bola, dan salam para supporter bola.